Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Mas Edi 88. Oke, di video kali ini saya akan membagikan tips cara beternak entok, entah itu sistem pembibitan, sistem pembesaran, atau ternak sistem entok hias. Jadi yang saya akan bahas pertama ini sistem pembibitan ya. Sistem pembibitan itu adalah sistem di mana ternak entok itu mengambil atau menjual dari anakan yang dihasilkan indukan yang kita pelihara. Contoh kasarannya, kita hanya menjual anakannya saja atau meri atau DOE, dan kita tetap mempertahankan entok-entok yang dewasa. Jadi cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari ternak sistem pembibitan ini seperti ini ya teman-teman. Kalau untuk sistem pembibitan itu menurut saya ya sistem yang paling mudah dikerjakan atau diterapkan bagi pemula, karena caranya yang simple, terus perawatannya juga tidak terlalu ribet. Yang penting kita itu punya modal, terus punya kandang, dan kita pelihara, terus kita kasih makan. Kalau manajemennya bagus, perawatannya bagus, pasti akan menghasilkan DOE yang berkelanjutan. Jadi kita bisa mendapatkan profit di situ ya. Jadi seperti ini ya teman-teman yang harus diperhatikan dalam beternak entok sistem pembibitan. Yang kita harus perhatikan yaitu adalah di indukan ya, indukan dan produksi telur. Kalau untuk masalah pakan, menurut saya itu nomor sekian ya teman-teman, karena kalau indukannya sudah bagus, terus produksi telurnya sudah bagus, itu pasti nanti cuan yang dihasilkan juga akan banyak. Jadi seperti ini, walaupun ya kita kasih makan biasa-biasa saja untuk ternak sistem pembibitan itu, kalau waktunya entok itu bertelur, pasti akan bertelur teman-teman. Jadi nggak usah diberikan makan yang terlalu bagus, itu pasti akan bertelur juga. Cuma kadang telurnya itu nggak sebanyak yang kalau kita itu memberikan pakan yang bagus. Tapi kalau untuk memberikan pakan yang bagus itu kita juga butuh kos yang besar. Jadi kalau menurut saya ya itu caranya, kita memberikan, kalau memang kita itu ada waktu, kita bisa memberikan pakan-pakan alternatif yang nutrisinya itu bagus untuk indukan itu sendiri. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti itu apa? Sayur-sayuran, kangkung, enceng gondok, terus daun-daunan. Terus contoh lagi itu yang berprotein tinggi itu maggot, terus keong sawah, cacing. Itu kan kalau kita ada waktu kan kita bisa mencari dan kita tidak usah beli, dan itu menjadikan sumber protein yang sangat bagus ya untuk ternak kita itu sendiri. Jadi menurut saya yang perlu diperhatikan dalam beternak entok sistem pembibitan itu adalah kita pilih indukan itu yang bagus teman-teman, gennya yang bagus. Kalau misal indukan itu sudah produksi ya rata-rata telur 15, itu menurut saya sudah bagus. Tapi kalau di bawah 10 itu indukan tidak bagus, mending kita jual, terus kita beli indukan yang
ya minimal lah, minimal itu 15 butir. Pokoknya jangan 10 ke bawah. Jadi itu ya yang perlu diperhatikan. Kalau untuk pakan ya, ini saya pribadi kalau untuk sistem pembibitan itu enggak terlalu ribet ya pakannya. Hanya saya kasih pakan biasa seperti dedak, sayuran. Terus kalau ada nasi ya nasi sisa seperti itu. Kalau ada waktu ya saya kasih keong, cacing seperti itu saja. Tapi nggak harus itu. Yang penting dalam beternak itu pagi sama sore itu kita kasih makan. Kalau sudah waktunya bertelur pasti akan bertelur. Dan untuk yang kedua itu ternak dengan sistem pembesaran. Jadi ini berbeda ya. Berbeda dari ternak yang sistem yang pertama itu. Kalau untuk sistem pembesaran, kita itu merawat atau membeli anakan dari peternak-peternak. Tapi kalau memang kita itu punya indukan sendiri, terus itu anakannya ya dipelihara. Entah itu 50 ekor, 100 ekor, 30 ekor, itu tergantung dari teman-teman mau memelihara berapa jumlah ekornya. Dan untuk sistem pembesaran itu kunci yang pertama adalah di bibit, teman-teman. Kalau bibitnya Anda salah, maka kedepannya ternak entok Anda itu keuntungannya juga akan bermasalah juga. Nomor satu kuncinya pemilihan bibit. Itu yang sering saya katakan. Kalau bibitnya itu bagus, dari indukan yang bagus, besar, terus jantannya bagus, betinanya bagus, pasti anakan yang dihasilkan itu juga akan bagus. Gennya, istilahnya gennya itu bagus, nanti pertumbuhannya juga akan cepat. Jadi kalau pertumbuhannya cepat, misal ini ya 2 bulan, kalau ternak entok lokal lah biasa kan mendapatkan berapa kilo. Tapi kalau untuk yang misal kita bibit pilihan lah seperti superan, kan pasti bobotnya akan lain seperti ternak entok lokal. Jadi seperti itu. Dan untuk yang kedua dari ternak entok sistem pembibitan itu yang perlu diperhatikan adalah pakan. Itu penting ya. Nomor 1 bibit, nomor 2 pakan. Pokoknya kalau untuk sistem pembesaran, pakan itu harus memang betul-betul bagus, teman-teman. Bagus, kalau pakan bagus itu cepat besar dan otomatis pertumbuhannya itu akan terpenuhi. Terus nanti waktu yang tidak membutuhkan waktu yang lama lah, kita bisa panen. Dan yang ketiga itu adalah jangan memanen lebih dari 2 bulan. Kalau untuk sistem apa ini? Sistem pembibitan 3 bulan lah. Pokoknya maksimal itu 2 bulan. Minimal itu umur 2 bulan, maksimalnya itu 2,5 bulan. Pokoknya jangan lebih dari 3 bulan. Kalau ternak sistem pembesaran Anda panen kok 3 bulan lebih, itu sudah pasti Anda akan rugi. Karena untuk pertumbuhan dari entok yang umur 3 bulan sampai dewasa itu lambat, teman-teman. Jadi nggak seperti entok dari 0 sampai 2 bulan itu kan pertumbuhannya cepat. Jadi kalau sudah 3 bulan sampai dewasa itu dia akan melambat pertumbuhannya. Jadi itulah yang perlu diperhatikan. Pokoknya jangan memanen lebih dari 3 bulan. Maksimal 2,5 bulan itu sudah panen. Itulah yang saya katakan. Kalian itu kalau untuk sistem pembesaran itu memang benar-benar mengasih pakan yang full nutrisinya, full porsinya. Jadi biar cepat besar terus cepat panen. Karena hitungannya biasanya itu kilo timbang, teman-teman, kalau untuk
kalau untuk pembesaran. Dan untuk yang terakhir adalah untuk sistem entok hias ya. Untuk sistem entok hias ini agak rumit ya teman-teman. Tapi kalau memang teman-teman itu kepengen atau tertarik, ya boleh saja. Tapi yang harus diperhatikan itu adalah kalau untuk ternak entok hias itu yang pertama ya, pilihlah entok itu yang belum banyak dipelihara orang. Misal kalau jumbo kan, jumbo sekarang banyak, Rambon kan banyak. Misal kita pilih milenial yang belorok, itu kan jarang orang memelihara seperti itu. Pasti nanti akan ada peminatnya. Cuma yaitu kita harus pinter-pinter dalam pemasarannya, karena yang paling sulit untuk ternak entok sistem entok hias itu adalah di pemasaran. Karena nggak semua orang ya itu mau membeli entok dengan harga yang tidak wajar. Maksudnya tidak wajar itu nggak semestinya lah. Misal entok kok 1 ekor dihargai 700.000, 1 juta, itu kan kalau untuk orang awam kan nggak aneh ya, atau sedikit aneh ya. Tapi kalau untuk orang yang hobi ya uang segitu nggak ada masalah. Tapi ya itu memang kita harus pinter-pinter mencari bayar atau pembeli. Kita tuh harus sering istilahnya main atau bergaul kepada pemain-pemain entok hias. Jadi nanti relasinya itu banyak dan koneksinya itu banyak. Hanya paling penting kita harus memanfaatkan media sosial. Kalau untuk perawatan ya, entok hias itu samalah kayak perawatan entok-entok biasa. Cuma kan kalau entok hias itu ya kendalanya satu di pemasaran. Tapi kalau nanti sudah ketemu jalannya, terus Anda itu pinter marketingnya, cuannya itu akan lebih tinggi dibandingkan kita ternak sistem pembibitan atau pembesaran. Bayangkan saja ya, kalau kita jual di OE satu ya untuk lokal, untuk biasa lah, kita ngomong entok biasa itu 10.000 sampai 12.000. Kalau untuk entok-entok yang kelas atau premium itu satu entok itu bisa ada yang 75, bisa ada yang 100, minimal itu 50.000. Bayangkan kalau kita sudah 1 ekor itu kita bisa menghasilkan 15 anakan, nah itu sudah berapa duitnya. Jadi mungkin itu menjadi pertimbangan ya buat teman-teman. Dan mungkin juga penjelasan saya ini bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di konten kali ini. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa dukung terus channel ini supaya kedepannya terus berkembang dan selalu memberikan informasi dan edukasi mengenai dunia peternakan khususnya entok. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.